Bismillah. 3, 2, 1. iPod. iPan Podcast. Mulai. Assalamualaikum. Ketemu lagi di iPod. Ngomong terus sampai kempot. Nah, sekarang gua lagi ada kedatangan tamu di kantor Pepperin Rose Wedding. Itu salah satu sahabat gua yang sekarang bekerja sebagai profesional fotografer. Gila loh dia, wah keren banget sih ini kalau misal diceritain dari awal ya. Gue pertama kali ketemu dia tuh zaman abang gue masih prewed sekitar tahun 2015 apa 16 gitu ya. Terus sekarang udah sukses banget, alhamdulillah. Siapakah dia? Selamat datang Mas Reza Pahlevi, a.k.a. Ayah. Apa sih ya? Emang gue ngasih duit jajan apa? Suara gue kecil ya? Segini ya pas ya? Cukup. Cek. Ayah gimana, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kayak di ISQ ya. Gue bilang jangan yang formal dah. Gue gak bisa. Yang santai-santai aja. Santai-santai aja. Iya, Iya, ini iya. kita ngobrol sore-sore nih, Ja, mau apa? Mau buka nih kebetulan ya. Iya, Jadi jam jadi obrolannya jangan yang berat-berat lah ya. Yep. Gue mau cerita dulu nih sama pendengar bahwasannya gue tuh dulu pertama kali ketemu Reja tahun kapan kita ketemu Ja? Tahun 2000 berapa ya? 2018 kayaknya. 2018? Enggak lah. Kayak Enggak lah. 17 mungkin. 2016 16 gila. ya. Gue nikah aja kan 2017. Iya, 2016. 2016 pasti Ibal kawin kan. Enggak sebelum itu sebelum. sebelum. Iya benar, Sebelum itu 2015 berarti. 2015 akhir. 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Udah 5 tahun kita 2015 bersama ya. akhir berarti. Luar biasa ya. Dari lu masih S sampai sekarang double XL. Dulu mah masih kurus banget ya. Parah. Tapi dulu juga pas gue lihat Reza ini ya, pas ketemu. Jadi awalnya gini, abang gue itu butuh fotografer untuk prewed, ya kan. Kemudian dia ngehubungin brand lo ya, namanya Atmosphere Pictures. Jadi kalau buat kamu yang belum follow aja tuh, itu foto-fotonya keren-keren banget sumpah. Nah dari situ abang gue ngehubungin dia dan ketemuan lah kita di The Place ya, Iya, Bogor. di Sempur Bogor. Ya di situ kita ngobrol. Terus pas gue lihat nih orang, gue pertama kali ngeliat Reja tuh jujur aja ya, culun banget. Culun putih gitu kan, laki-laki putih. Terus zaman dulu juga pekerjaan fotografi belum yang menjanjikan banget ya sebenarnya. Cuma kalau misalnya sekarang udah oke banget lah, apalagi Atmosphere Picture setiap minggu berapa kali acara? Minimal ada 2 lah atau 3. Widih, penuh terus. Karena dulu kan belum menjanjikan, jadi samping fotografi itu gue sambil jualan skincare sebenarnya Pak. Apa tuh? Pemutih badan. Ini Jafra. Japra. Tapi dulu pertama kali gue ketemu Ipan itu gue pikir si calon klien gue yang selama ini kontak gue via medsos tuh via WhatsApp, gue pikir itu si Ipan. Ternyata gue udah berpikir, wah gue dapat klien, oke nih bagus nih buat portfolio. Nggak taunya abangnya bukan dia. Jadi sempet salah duga gitu kan, mikirnya anjir bagus juga nih calon klien gue nih. Muka-mukanya, model-modelnya. Cuma itu dulu ya, lu bisa dihubungin tuh gimana sih? Gua kan nggak tahu tuh ya. Maksudnya si Iqbal ngehubungin lu apa? Dulu udah ada Instagram belum sih? Udah ada Instagram. Udah ada ya, cuma masih belum se-hype sekarang ya. Belum, jadi kalau nggak salah tuh kayaknya Silvi dapat dari temennya anak PHB juga tuh dulu. Jadi temennya dulu anak PHB, kakaknya nikah gue yang fotoin tahun 15. 2014 14. 12 atau 13 gitu gue lupa. Oh lama juga ya. Udah lama banget, pertama Berarti gue masih mulai banget. berarti bisa dibilang kalau misalnya dulu lu pertama kali mulai foto itu
dari mulut ke mulut ya untuk dapat klien gitu ya. Iya, Lu pernah motoin siapa, terus kemudian dia tuh temennya ada yang tertarik sama fotonya terus ngehubungin lu kayak gitu ya. iya betul. Oh, keren keren Jadi keren. sebelum zamannya Instagram tuh gue dulu sempet ngerasain jualan foto wedding tuh di Facebook sama di Twitter. Hmm. Kalau di Twitter kan dari hashtag juga sama tuh. Jadi bisa Itu kalau jualan foto di Twitter gimana tuh, Ja? metodenya sama kayak Instagram, cuma dulu masalahnya kan kalau upload foto di Twitter kita harus kompres fotonya dulu ya, nggak bisa high Iya iya resolution, iya. jadi agak ribet. Udah gitu sama dulu media Twitter tuh media yang paling hype. Banyak orang-orang yang usaha juga jualan di Di Twitter. Twitter ya. Salah satunya yang paling terkenal tuh mungkin kalian tahu Maici. Dia Maici, sukses oh lewat iya Twitter. benar-benar. Gua ngerasain tuh zaman-zaman jenderal-jenderalnya pada turun kan. Ah betul. Gua ngelihat dari situ juga sih Maici bisa sukses ya jualan lewat Twitter. Hmm. Jadi ya gue coba juga selain gue coba dari Facebook, gue coba juga jualan di Twitter. Ternyata Hmm. ada tuh yang nyangkut dulu pertama kali gue dapet klien priwet itu di Taman Mini. Di Taman Taman Mini, Mini. ya itu Taman Mini. Terus? Eh gue sampai mikir nih orang kok mau ya? Padahal gue nggak punya contoh foto priwet si brand gue ini. Hmm. Jadi Belum ada portofolionya belum gitu ada ya? portfolio, tapi gue nunjukin foto yang udah pernah gue foto, tapi bukan brand gue. Waktu gue masih ikut sama orang dulu, waktu Itu masih apa kerja. tuh? Lu motoin orang atau motoin produk? Foto Motoin orang, orang. foto produk, foto event. Oh, Karena dulu pas gue ikut orang tuh, foto apa aja tuh gue ikutin kan. Jadi begitu gue coba jalan sendiri ya portfolio yang lama. itu foto orangnya tuh orangnya lagi ngapain, Ja? Soalnya gua denger-denger ya. Ada orang yang lagi ijab kabul, Oh, maksudnya masih 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 seputar pernikahan. seputar pernikahan Iya, kalau di juga. luar pernikahan ya event biasanya Oh, acara event. gathering, Bukan kumpul-kumpul. bukan yang apa namanya? Kimcil-kimcil Oh yang enggak, difotoin gitu foto ya. kamar gitu Foto maksudnya. kamar Ada, gue gitu pernah enggak ya? foto kamar, foto hotel, interior. Jadi gue banyak belajar juga dulu dari orang yang dulu gue ikut kerja tuh banyak dari foto interior dia pernah, foto company profile, terus foto wedding, foto event. Jadi sampai Iya. foto produk makanan pun pernah gitu gue. Jadi semuanya adalah gue tahu basic-basic ilmunya ya dari beliau itu. Oke. Kayak gitu. Berarti berarti kalau misalnya bisa dibilang eh lu juga belajar fotografer otodidak ya. Soalnya yang dari cerita lu kayaknya lu ikut orang, ikut ini cuma emang punya fotografi dan ngerasa bisa foto terus lu ikut sama orang gitu. Ya betul. Jadi dulu tuh terakhir masa-masa terakhir gue ikut sama orang, gue dapat ini pan, jadi kayak disentil gitu. Kalau lu Sentil. mau dapat gede, lu coba jualan sendiri, jangan selalu ikut Oh. orang. Nah di situ gue ngerasa, oh iya ya. Kalau gue ikut orang, gue bakal dapatnya ya segini-gini aja ya paling Betul. berkembangnya satu dua langkah anak tangga gitu kan. Iya. Sedangkan gue disuruhnya kalau lu mau langsung nyampe ke atas ya lu coba jualan sendiri gitu. Dari situ gue ngerasa ah coba deh di samping gue mulai jualan sendiri gue masih ikut dia juga. Oh iya. Berarti waktu waktu si Iqbal pakai lu, itu lu udah jualan sendiri atau masih ikut sama orang? Udah jualan sendiri, Udah udah nggak jualan ikut sendiri orang ya. ya. Soalnya namanya udah atmosfer itu ya. Iya, Oke. Namanya atmosfer picture. iya. Gue mau tanya nih, Jak, kenapa sih lu namain atmosfer gitu? Alasannya apa sih? Biasanya kan kalau misalnya bikin brand itu suka ada filosofinya gitu kan. Kalau gua kan Paperin Rose karena memang zaman dulu gue jualan bunga kertas, makanya Mm-mm. gue namain Paperin Rose gitu. Kalau misalnya atmosfer pictures tuh apa? Ya kalau misalkan banyak artis sih ya kata atmosfer ya. Ada kalau misalkan dari segi ininya kan lapisan udara. Cuman ada juga atmosfer tuh euforia kan. Jadi bisa diartikan ke berbagai macam aspek. Jadi kalau misalkan gue di Itu wedding bisa itu atmosfer wedding gitu kan. Misalkan gue lagi event, atmosfer event. oh iya Lagi company profile, benar. atmosfer company profile kayak gitu-gitu mungkin. Dan di samping itu ya
bisa jadi kan lapisan atmosfer tuh banyak ya. Mungkin nantinya lapisan bisnis gue juga banyak, nggak cuma di bidang foto Amin, aja gitu. Ada amin. mungkin di bidang percetakan, di bidang kuliner juga kayak lu gitu kan. Makanya gue namain atmosfer karena lapisan atmosfer tuh banyak. Jadi nanti si atmosfer ini kalau misalnya insya Allah lu punya banyak bisnis tetap bakal jadi nama depan gitu ya. Iya, Oh iya benar benar benar. Bagus tuh. sih, bagus bagus bagus. So far sejauh ini bisnis yang udah lu jalanin ini selain fotografi wedding tuh apa aja sih, Jak? Dulu gue pernah jualan makanan juga, frozen food gitu. Namanya Atmosphere Frozen Food. Bukan. Bukan, jadi dulu tuh gua pernah ikut foto sama bos gua dulu tuh, gua ikut foto produk makanan frozen food itu, makanan cepat saji lah. Hmm. Nah dari situ gue belajar tuh, oh cara cara apa bikin makanan ini seperti apa sih, terus packagingnya gimana, sampai gue riset dia makanan ini tahannya berapa lama segala macam. Akhirnya gue coba tuh sebelum gue mulai foto sendiri. Jadi pas gue masih ikut orang untuk foto. Nah, gue coba-coba dulu jualan terus kayak apa ya, sejenis ayam suwir gitu loh. Ayam suwir. Ayam suwir Tapi beku. beku. Tapi beku orang tinggal Ngangetin aja. makan, tinggal angetin, bisa di oven, bisa direbus. Itu kenapa lu nggak lanjutin tuh, Jak? Ya gitu, karena gue ngerasa itu bukan bidang gue gitu loh. Oke, jadi karena ngerasa lu nggak Iya, expert di situ ya. betul. Jadi Padahal jadi jadi feel-nya juga nggak dapat pas jualan gitu ya. nggak dapet. Tapi padahal dulu gue tuh udah, kalau bisa dibilang kayak nyari plastik aja, plastik vakum tuh dulu ya namanya. Nyari plastik vakum tuh gue riset, nyari-nyari di Kaskus. Sampai beberapa kali tuh salah, oh plastik ini terlalu tebel, plastik ini terlalu tipis. Sedangkan Lau gue, anak cendol ya dulu ya. sedangkan gue butuhnya tuh plastik yang dia kuat kalau beku, dia kuat dipanasin, dia kuat direbus. Jadi harus sesuai sama yang gue mau lah. Sampai dulu gue masih inget, kontaknya juga masih ada gue simpen. Itu yang jual plastik tuh di Namanya siapa? Namanya siapa? Ingat gak? Mitra Plastik Bekasi. Itu gue sampai sekarang ada Mitra Plastik Bekasi. Nah, gue dari sana zamannya masih Twitter ya. Gue tau dari Google ada blogspotnya, terus ada Facebooknya, gue temenan di Facebook, kontak-kontakan tuh via WhatsApp sampai akhirnya gue itu nyamperin ke Bekasi Pak, naik motor. Naik motor. Ingat banget gue naik Dari motor. Bogor. Dari Bogor gue naik motor ke Bekasi. Karena kalau Waktu itu misalkan motor masih apa tuh, Jak? masih Mio, Masih Mio masih Sporty. iya Mio, enggak Mio lama, Ya lama. Mio lama. Oh Gue gokil. samperin ke Bekasi karena kalau misalkan gue beli doang, itu dia kirim ke Bogor, oke lah gue dapat barang. Sedangkan gue nggak cuma pengen dapat barang, gue pengen dapat ilmunya. Oke. Bedanya plastik A, plastik B, plastik C itu apa? Jadi lu korek tuh ilmunya dia juga gitu ya. Karena dia menjual berbagai macam plastik. Si mitra Supaya lu plastik pulang tuh selain lu bawa plastik, lu juga bisa tahu, bisa ngebedain gitu ya. itu. Oke. Gue kepikiran itu karena gue ikut orang juga nih foto nih. Gue ikut orang kan yang gue lihat bukan berapa uang yang gue dapat Iya, ya betul. kan, tapi ilmu yang gue dapat. Iya. Makanya dia ajakin gue foto makanan hayu, foto event hayu, foto ini hayu. Gue terapin juga dulu di makanan itu. Iya benar benar benar. Benar sih ya. Gua setuju sih sama prinsip lu ketika lu berhadapan dengan sesuatu itu bukan cuma ngambil keuntungannya aja gitu lah. Cuma ada hal lain yang harus bisa lo ambil. Contohnya kalau lu udah dapet duitnya, minimal ilmunya juga dapet gitu kan. Iya, seenggaknya gue nggak dapet duit, gue dapet ilmunya gitu kan. Oke, berarti tadi Reja pernah jualan frozen food dan cari plastik sampai ke Bekasi, naik Mio gitu ya. Nah, lu memutuskan sampai ke fotografi itu apa sih alasannya gitu? Kan jauh loh, Ja, jomplang loh. Dari jualan makanan terus ke foto Iya gitu loh. jauh lah. Jauh, maksudnya lu kenapa memutuskan untuk kerja di dunia fotografi gitu? Karena gini loh, kalau gue sih dulu, zaman dulu memandangnya fotografi itu nggak ada duitnya. Kalau gue dulu ya, musisi itu nggak ada duitnya. Iya. Zaman dulu, beda ketika lu fotografi sekelasnya mungkin Darwis, Triadi atau musisi yang udah berlabel itu yang udah mayor ya. beda kelas lah gitu. Cuma kalau gue dulu memandangnya seperti itu. Paling yang bisa dibanggakan adalah ketika kuliah, ketika lu bisa foto.
Cewek-cewek banyak yang Ya, nempel kalau lu, gitu kan. tolong fotoin dong, Jadi gini dong modal gitu. modal kamera. Nah Mo- di sini ada berbeda Pak sama Betul. gua. Nah itu kenapa sih gue pengen tahu gitu loh. Jadi Lu banting setir ke situ. gua tuh dari zaman sekolah dulu gue emang udah suka fotografi. Jadi zaman gue SMP itu teman-teman gue yang berkelebihan tuh punya handphone kamera kan. Berkelebihan tuh maksudnya Berkelebihan banyak duit. banyak duit, dia Oke. punya handphone kamera. Mm-mm. Sedangkan gue yang secukupnya aja nih nggak punya handphone kamera, tapi gue seneng foto-foto. Jadi gue dulu suka minjem handphone kamera teman gue buat foto-foto, buat upload di Friendster. 6.600. Nah, baru gue mau Oh iya. ngomong. Kamera Nokia 600 sampai pokoknya setiap Nokia ngeluarin produk baru, temen gue pasti punya. Karena bapaknya tajir banget. Oke. Beneran asli. Sampai Jangan bapaknya punya Nokia lagi. sampai dulu gue pernah kalau handphone lu gue pinjem boleh gak sih buat foto-foto? Karena emang gue suka banget sama foto-foto. Karena di Facebook kan awal dari di Friendster. Karena awalnya di Friendster tuh orang pada upload foto kan, sedangkan gue nggak punya media untuk mengambil gambar itu. Gimana caranya nih? Akhirnya ya gue minjem kamera teman gue Ya. buat foto Itu kameranya apa tuh? Ya. Apa Kodak kah atau Kamera handphone. kamera Nokia itu handphone? 6.600. Oke, berarti dari situ ya, maksudnya Dari situ ketertarikan lu udah mulai untuk suka. foto-foto, cuma lu nggak ada bahannya Selain gitu. itu dari dulu sebelum itu juga gue emang udah suka foto sih karena menurut gue foto itu kenangan yang ternilai harganya. Iya. Ya kan karena sampai sampai sekarang pun gue masih suka ngeliatin foto-foto masa kecil gue gitu kan yang masih di album dan warnanya pun fotonya belum pudar gitu kan belum pudar. masih utuh lah. Pokoknya ya menurut gue foto itu gak ternilai lah harganya. Oke. Itu ketika lu kan bilang tadi lu nggak punya modal lah ya. Yep. Maksudnya nggak ada alatnya untuk Iya. foto gitu. Makanya lu pinjem Pinjem. temen lu, handphone temen lu. Ketika lu foto itu hasilnya diliatin ke temen lu. Diliatin lah. Apa? Dia bilang bagus kah atau gimana tuh responnya? Jadi bilang bagus gue bisa tahu tekniknya lah gitu kalau misalnya zaman istilahnya sekarang tuh angle-nya. Angle. Tahu angle foto yang bagus tuh gimana dari zaman handphone dulu sampai akhirnya teman gue punya tuh kamera digital. Makin gue tempel terus. Oke. Karena dia punya barang. Itu laki-laki apa perempuan tuh? Perempuan. Laki-laki. Oh perempuan. Laki-laki. Laki-laki lah. Laki-laki masa perempuan. Soalnya kalau gua ngeliat lo agak mustahil kalau nempel-nempel ke laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuan pasti aja manfaat doang. Oh iya. Gak mungkin gue deketin kamera doang Ada gitu maunya kan. gitu ya. Iya. Oke, berarti kan setelah si temen lo itu punya kamera, akhirnya lo pepet tuh. Dapet Iya. nggak? Dapat. Dapet. Terus yang bikin lo makin mantep lagi untuk ini kayaknya gua masuk di foto aja lem. Enggak, maksudnya tuh yang bisa memutuskan lu untuk fotografi ini menjadi penghasilan satu-satunya untuk lu. Kenapa gitu? Kenapa harus fotografi? Karena gue ngerasa gue kan SMA gue gak lulus nih ya. Jadi gue punya ijazah pun seadanya kan. Oh lu gak lulus ya Gak SMA? lulus gue. SMA gue pindah-pindah. Gue pura-pura gak tahu aja sih. Jadi gue bermasalah lah waktu sekolah. Karena gue emang gak begitu suka pendidikan Bandel lah pendidikan ya. yang formal lah ya. Gue Kalau- lebih suka di lapangan. Gue belum lu tuh- menyadari itu Pan. Lu tuh kalau zaman sekarang berarti fuckboy gitu ya? Enggak. Enggak. Jamet. Ding ding balik. Enggak. Jadi gue udah mulai menyadari itu Oke. waktu pas SMA kan gue nggak suka gitu. Gue nggak suka namanya duduk di belakang meja berjam-jam. Terus suasana seperti itu terus. Yang gue suka tuh gue di lapangan. Oh, oke. Jadi gue suka bolos sekolah. Dulu di GOR, Bogor tuh main basket di GOR. Kalau kadang ke warnet, ya kemana aja gitu kan bolos. Gue ngerasa gue orang lapangan banget nih gitu kan. Sampai akhirnya gue harus berhenti sekolah. Nah di saat berhenti sekolah itu semua gue kerjain karena gue gak dapet duit kan. Dikerjain tuh maksudnya Apa aja gitu ya? apa aja biar gue bisa dapet duit lah. Kalau Iya. dulu waktu masih bocah yang penting bisa ngerokok. Iya, Kayak benar, gitulah. benar. Soalnya dulu kan kalau misalnya kita sekolah, satu-satunya cara untuk dapat jajan ya sekolah gitu kan. Betul. Sedangkan lu nggak sekolah, jadi lu harus Nah. nyari jajan sendiri gitu ya. Iya betul. Itu hal yang pertama kali lu lakuin ketika lu nggak sekolah tuh apa aja? Ngamen. Ngamen. Padahal suara gue bagus-bagus amat kan ya. Tapi itu yang gue bisa. Lu masih hafal nggak lagu pertama kali apa?
Tahu lah. Dan lu selalu tahu nih, gue ngamen cuma modal dengkul doang. Gitar aja gue nggak punya. Siapa dong? Jangan kan gitar, kamera ya kagak punya, apalagi gitar. Kan gue selalu memulai Enggak, lu minimal usaha kalau tuh yang gak ngamen, gue punya barangnya. enggak kalau misalnya ngamen lu minimal modal lah. Yakul dikasih Nah, beras gitu gitu kan. kan. Gue nggak bisa, nggak punya. Berarti suara doang. Suara sama gitar, gue gitar juga minjem. Oke. Gue kepikiran itu karena gue nggak punya apa-apa kan ya, nggak mungkin gue gitarikan juga, nggak bakal juga orang ngasih duit kan. Terus gue bisa main gitar, ya udahlah ya, dan obsesi juga jadi anak band. Jadi gue main gitar sambil ngamen, tapi nggak sendirian, Barengan. barengan. Kalau sendiri malu juga ya. Kalau sendiri tensin juga sih. Soalnya gue pernah nih ya, pagi-pagi tuh ngamen, pas buka kaca mobil nggak tahu ya teman SMA gue anjir. Dia mau ngasih duit langsung kaget kan. Lah, lu nggak sekolah sih? Gue langsung kabur itu pan lari. Duitnya tetep Kagak gue nggak ambil. Kaget anjir malu. Sedangkan dia tuh nggak tahu gue udah berhenti sekolah. Karena gue mengundurkan diri dari sekolah bukan dikeluarin sama kepala sekolah. Itu. Oke, jadi Sampai lu ada cerita nih Pak. apa tuh? Dulu tuh gue sama geng gue nih, temen gue nih suka ngamen. Itu ngefans banget sama band Ungu, tau gak lu Ungu? Ungu. Ungu bener. Ungu, iya. Yang vokalisnya Pak Ung. Pasya Ungu. Nah itu Iya, bener. Jadi dulu kan gue pernah ngamen nih di lampu merah di sekitaran Yasmin lah ya. Nah pas gue ngamenin itu, gue nyanyi lagu Ungu. Dan gue nyanyi lagu Ungu tuh di depan si vokalisnya itu coy. Oh iya, Doi kan Lu orang tahu Bogor nggak? ya. Reaksi temen gue langsung, Ja Pasya. Ya terus kenapa? Gue sambil genjreng-genjreng kan. Ya kita kan ngamen gitu dari gue ya udahlah. Sama dia cuma diliatin dikasih rokok doang 2 batang aja. Masih gue inget itu. Ngamen lagu Ungu Di depan dikasih Pasya. rokok 2 batang sama vokalisnya. Mantep Di ya. lampu merah. Dia lagi naik motor gede dulu tuh. Oh dia naik motor bukan naik ini. Naik bukan motor karena naik dulu mobil dia ya? punya kafe sisya gitu kan di Bogor. Jadi gue ngamen emang deket kafenya dia itu dulu. Oke. Berarti gini, ini agak melenceng jauh sebenarnya Jauh ya. banget. Dari mulai foto terus lu ngamen lah, jualan makanan frozen lah. Intinya nggak nyambung gitu lah. Cuma Intinya satu Pan, gue Apa tuh? memulai usaha itu dengan apa yang gak gue punya. oke. Kayak ngamen ya, dari awal SMA gue berhenti sekolah, gue ngamen. Gue gak punya gitar, tapi gue punya suara. Meskipun gue gak bagus-bagus amat, tapi gue ada kemauan, niat yang penting, Oke. ya kan? Intinya kemauan. Nah, kemauan Jadi sama usaha. meskipun lu nggak punya apa-apa, kalau lu Iya. punya kemauan pasti jalannya ada gitu Nah ya. itu dia, kalau kata Maherjen insya Allah ada Ada jalannya gitu. Nah yang kedua Berarti- dari situ usaha ayam. Ayam. Emang gue punya peternakan ayam? Kagak. Ayam tuh maksudnya lu ternak apa jualan ayam jadi gitu? Jualan ayam yang udah diolah. Kayak barang-barangnya kan gue nggak punya dan gue blank sama sekali gitu untuk memulai itu. Sampai akhirnya gue bisa beli mesin vakum tuh dulu ya dari penjualan itu. Awal mulanya tuh gue nggak punya mesin vakum sama sekali. Jadi ala kadarnya. Ayamnya ayam ternak kan, bukan ayam adu kan? Bukan. Soalnya gini aja. Kalau ayam jago kan jangan diadu. Iya. Nanti yang punya marah. Iya bener. Soalnya kalau misalnya ayam aduan, kayak temen gua, ngerinya kalau misalnya sakit hati, lawannya, si ayam lawannya, tuh besoknya dibotakin aja. Ngeri lu bener loh. Jadi dia ngadu ayam nih, ayam dia kalah kan. Ayam dia kalah. Malamnya dia nyusurin ke kandang ayam, dicabutin bulunya tuh. Buset. Pas besoknya ngelihat yang punya, anjir ayam gue botak. Gara-gara kalah ayam. Nah, Iya. berarti gini ya Jay ya, yang gue coba simpulkan dari statement lo tadi, jadi gue bilang kalau misalnya di foto, yang pertama passion. Kenapa lo memutuskan di foto gitu kan. Yang kedua, ya karena lo tipikal orang yang ya gue sih ngelakuin apa aja gitu kan. Iya. Gue suka foto dan gue nggak ada kamera ya gue pinjem Iya. gitu loh. Modal lu cuma ya suka aja sebenarnya gitu Iya kan. betul. Nah itu sampai akhirnya lu bisa beli kamera sendiri dari mana sih? Oh, itu perjalanannya panjang banget. Soalnya nggak mungkin dong lu minjem kamera temen lu terus kemudian tiba-tiba lu beli kamera baru gitu. Pasti ada prosesnya, entah lu nabung, entah lu ngambil kerjaan atau apa gitu. Prosesnya itu banget sih dulu. Berapa tahun kira-kira? Berapa tahun ya? Gue itu kan mulai si atmosfer sendiri ya.
2012, tapi masih ikut orang juga yang gue bilang. Jadi gue bikin brand sendiri, tapi gue masih ikut orang juga. Itu 2012. Mulai lepas sendiri itu 2014. 2014 tuh gue mulai lepas dari ikut orang, jadi gue freelance kemana-mana gitu. Gue bantuin orang Itu belum sana. ada ya? Belum. Atmosfer belum ada ya? Atau seru udah ada. Oh udah ada. Tapi gue masih bantuin orang di luar gitu kan. Oke oke. Dia udah ada 2014 tuh. Nah itu gue belum punya kamera. 2014 gue belum punya kamera, gue masih sewa. Oke. Sampai kapan ya? Nah waktu lamaran si Iqbal juga Itu masih sewa? masih sewa, gue belum punya kamera. Oke. Sama pas nikahannya, pas nikah, sebelum nikahannya Iqbal, gue udah punya kamera. Oh. Punya kamera sendiri tuh gue di Berarti situ. ketika pas nikahan Iqbal udah ada tuh? Udah kamera ada ya? sendiri. Pas lamaran belum ada. Karena lamaran kalau nggak salah Iqbal tuh 2015 akhir deh. Iya Beda 2015. tahun soalnya. Oktober. Nikahannya tahun depannya gitu kan. Iya. Tuh. Itu kamera pertama yang lu beli apa aja? Ada kamera second. Apa kamera second? Kamera bekas. Enggak maksudnya apa namanya? Tipenya ya? Oh kalau tipenya ya standar pada tahun itu banyak yang pakai Canon 60D. Yang udah bagus dong. Tapi kan gue beli second. Ya tapi udah bagus 60D loh. Maksudnya untuk kamera pertama loh. Ya untuk waktu pada saat itu yang standarnya lah ya. Ya. Gitu. Jadi makanya gue nabung agak lama tuh ya untuk beli itu daripada gue beli kamera ini sekarang. Nanti tahun depan udah nggak bagus gitu atau enggak udah kurang update lah. Jadi gue nunggu kira-kira oh ini yang pas nih sampai 2 tahun kemudian masih oke lah barang ini gitu. Oh berarti alasan lo untuk memulai dengan kamera yang bagus ya memang untuk kedepannya ya. Ya jadi gue pikir ini jangka pakainya tuh panjang. Panjang betul. Oke, itu dia perjalanannya Reja untuk memutuskan untuk menjadi fotografer. Nah sekarang gue mau bahas masalah bisnisnya nih. Gue pengen tahu nih, pengen gue korek-korek nih atmosfer nih. Gue sering banget belakangan ini kerjasama sama atmosfer kurang lebih 1-2 tahun ke belakang lah gitu. Pertama sih dari wedding aja ya, terus kemudian gue lihat hasil fotonya memang Reza ini bukan cuma gue yang bilang fotografer, teman-teman gue yang fotografer pun bilang doi kacau sih, seniman lah gitu, jago banget motonya, cuma nggak yang money oriented gitu, cuma kalau dilihat-lihat nggak money oriented tapi rame mulu gitu loh. Jadi gue pengen tahu ininya trik-triknya tuh seperti apa sih atmosfer picture dalam menjual jasa fotografinya gitu. Terutama di wedding dulu deh. Kalau dibilang rame sih alhamdulillah ya. Itu kan doa. Gitu. Makanya gue seneng kalau misalnya orang bilang, lu gak jualan kok rame sih? Alhamdulillah gue didoain kan gitu kan. Nah itu yang bingung Ja. Soalnya gue sampai detik ini gue mikir, ya lu gak jualan gitu loh. Cuma banyak orang yang pakai lu gitu loh. Iya. Gak mungkin dong orang tiba-tiba bisa situ gitu kan. bisa tahu lu dari mana, orang lu jualan aja kagak gitu. Atau mungkin lu jualan sebenarnya tapi gue nggak tahu triknya seperti apa. Nah makanya sekarang gue korek nih. Cara jualan lu tuh seperti apa sih? Kalau dulu sih pas memulai, kita ngomong Instagram lah ya. Karena pada tahun 2018, 2019 kemarin itu bisa dibilang penjualan si atmosfer nih di wedding itu 70% dari Instagram. Oke. Jadi orang tahu kita tuh dari sana. Jadi awalnya tuh di Instagram dulu pertama kali gue terjun di Instagram jualan, orang taunya tuh hashtag kan. Iya. Jadi jualan pakai hashtag wedding apalah sebanyak-banyaknya pakai hashtag wedding Bogor lah, jasa fotografi inilah, terus Bogor wedding fotografer lah, pokoknya sebanyak-banyaknya hashtag. Itu ngaruh ya? Dulu sih ngaruh, cuman kan Okay. sempet cuma bisa 30 atau berapa gitu hashtagnya, gak bisa banyak-banyak. Dulu tuh ngaruh banget, jadi banyak orang yang tahu si atmosfer tuh dari hashtag, ya kan? Sampai akhirnya berubah-ubah lah algoritma si Instagram itu kan. Iya. Nah, setelah di akhir 2019 itu baru tuh gue mulai coba-coba Instagram Ads. Jadi iklan di Instagram. Iya.
Itu 2019 awal gue coba dan ternyata efektif juga gitu. Karena masa iya sih dari 10 benih yang gue sebar, Tanam ya, tanam gitu, gue sebar nggak nggak ada ada yang satu yang numbuh jadi gitu gitu, ya. nggak ada satu yang numbuh. Ya, alhamdulillah ada aja gitu kan. Oke, berarti yang lo pakai ini lebih ke Instagram tools ya, Iya, business lebih tools ya. lebih online ini sih gue jualannya Hmm. di online semua. Iya soalnya gini loh Ja, gue kenapa bilang lo nggak jualan? Karena yang gue lihat di Instagram lo pribadi atau Instagram si Atmosphere, lu jarang gitu kayak ngasih promo lah apa segala macem gitu. Cuma ini orang kok ngupdate mulu, tiap ini kali beda, tiap tiap minggu acaranya beda. Terus kemudian lagi pandemik gini juga masih ada aja Hmm. acara gitu kan. Makanya gue bisa bilang gitu ternyata gue udah dapet jawabannya. Yang lo lakukan adalah bisnis marketing via online ya. Iya, Lebih tepatnya Instagram Business Tools iya. gitu. Dan itu gue juga sempat nyobain sih dan emang mudah dan nargetinnya gampang gitu ya. Iya, jadi udah ada targetnya kan kita mau nargetin Umur iklan kita berapa. ini umur berapa, cowok atau Mm-mm. cewek gitu kan. Terus sama dia tuh tertariknya sama apa sih gitu. Hmm. Kalau cowok sama cewek lu lebih tertariknya ke cowok apa cewek? Cewek, Cewek ya? iya. Karena biasanya yang ribet atau ngurusin di pernikahan tuh semua Lebih ke cewek cewek, ya? iya kan. Jadi Iya gua benar-benar. targetin tuh di cewek Itu kalau gitu. foto Iya. gitu. Apa Terus kalau misalnya buat di wedding? followers si Atmosfer juga tuh banyaknya cewek, 60-70% lah. Hmm. Banyaknya perempuan. Oke oke oke. Nah tadi kan kita sempat nyentil-nyentil masalah pandemi nih Ja. Hmm. Kalau gue sih ngelihat lu sih pandemi ini masih ada lah sampai terakhir gue ngelihat foto lo sama siapa tuh yang dia foto make masker berdua suami Ya, istri baru nikah gitu kan. Ya berarti kan itu kejadian di lagi pandemi ini kan iya. gitu. Nah yang mau gue tanyain adalah seberpengaruh apa sih pandemi ini ke bisnis lo gitu? Iya, kalau yang gue lihat dari Instagram lah ya, bukan gua dulu gitu yang Hmm. orang-orang yang lainnya pun sama ngaruh. Karena nggak ada event di luar pernikahan aja ya, semua event pun sepertinya ditunda gitu kan. Bukan sepertinya sih, pasti ditunda karena nggak Pasti. bakal ada izin dari Iya, nggak bakal keluar pihak izinnya. dari pemerintah kan. Jadi menurut gua ya semuanya kena gitu dan gue ngeliat juga teman-teman gua di Instagram yang fotografer ya udah mulai terjun ke dapur sekarang jualan makanan juga kan. Karena Hmm, ya salah satu cara nyari kita sampingan gitu ya. untuk bertahan hidup kan eh, apalagi gitu dari foto nggak bisa, nggak ada Oke. masukan sama sekali. Nah, kalau lu nih jalan keluar dari lu sendiri apa kan ya ya pasti berpengaruh ke lu kan. Temen lu aja yang sama-sama fotografer juga terjun ke dapur gitu. Kuliner ya. Nah, lu sebagai fotografer juga dengan adanya pandemi ini apa yang lo lakuin untuk menyelamatkan bisnis lo? Banyak-banyak bersyukur sih. Banyak-banyak bersyukur. Iya sih. Gue suka mikirnya gitu, banyak-banyak bersyukur aja kali. Tuh guys, dengerin guys, ini bijak banget loh jawabannya. Gua nggak nyangka bakal bakal keluar dari mulutnya Reza. Karena gue Banyak-banyak bersyukur ya. gue nggak bisa jadi orang lain gitu loh Pan. Maksudnya, Hmm, oh ada kesempatan nih, apa gue jualan cireng aja ya, atau gue hmm, jualan somai aja ya. hmm, Gue ambil somai dari tukang dagang yang keliling, gue hmm, packing, terus gue jual ulang. Orang kan nggak tahu, ya kan. Tapi gue ngerasa bukan di situ rezeki gue gitu loh. oke. Biarkan orang lain yang apa, yang ambil di situ gitu, rezekinya di situ. Mungkin rezeki gue nggak di situ, di Jadi tempat lain. jadi lu memang mengandalkan tabungan dan ya udah Ya, gitu kan. mus- Ini ya kalau ini udah beres juga rezeki gue bakal kembali normal lagi gitu. ya, amin. Insya Allah. Jadi enggak, tapi gue salut ya sama sama statement lu karena yang gua alami ini saat ini sama Hmm. sama kayak yang lain. Semuanya kena rata dari mulai kafe, wedding apalagi eh itu turun drastis bisa sampai 70%. Iya, jelas banget. 70%. Cuma gini loh. Kalau gue mungkin karena kebutuhan juga ya. Yep. Jadi kebutuhan banyak otomatis gue harus mencari celah
bagaimana caranya omset ini harus selalu tetap stabil gitu. Iya. Jadi yang gue lakuin adalah bukan memulai bisnis baru atau mengganti bisnis baru gitu. Kalau misalnya temen lo kan dari foto kemudian ke jualan makanan gitu kan. Iya. Kalau misalnya gue wedding itu yang lebih gue mainin adalah promonya. Iya. Jadi gimana caranya gue bisa ngambil celah di waktu sulit yang seperti ini gitu kan. Gue juga sama, Instagram ads gue tuh tetap jalan karena setiap bulan tuh gue pasti ada ads di Instagram tetap jalan. Oke. Ya kan? Jadi orang yang tahu ya yang kena target itu aja, yang gak kena target iklan gue yang gak bakal tahu gue iklan di Instagram. That's kan. right. Jadi ikhtiar mah ikhtiar gitu tapi kan ada ya. usaha. Ya, usaha mah usaha tapi tetap pada dasarnya ketika pandemi seperti ini khususnya untuk pengusaha Iya. lebih banyak bersyukur aja lah gitu ya. Iya. Soalnya di luar sana ada yang lebih parah dari Lebih kita parah gitu dari ya. kita kan. Meskipun kasarnya gue juga lagi susah tapi ada yang lebih susah juga sih. Iya benar. Iya. Itu susah sih maksudnya untuk jadi orang yang bersyukur di saat-saat seperti ini sulit banget sih emang. Oke, mantap. Ya itu dia tadi kita ngobrol-ngobrol sedikit sama Reja. Sebenarnya masih banyak banget yang mau diobrolin sama Reja. Cuma karena memang waktunya udah sebentar lagi mau buka ya. Jadi kita harus persiapan. Ini beli kolak dulu, beli kolak. Iya belum beli kolak, belum beli gorengan. Terus kurma juga, kalau kurma udah ada di bawah gitu ya. Mau ngopi nih Bapak Interest datang ke sini. Jauh-jauh dari Bogor. Siap. Nanti kita pas buka kita minum es coffee roast ya sama milk nari. Ya paling begitu aja. Tapi gini Ja, sebelum ngantuk banget ya kayaknya. sebelum kita closing, Yap. gue minta lu untuk kasih pesan-pesan dong ke brother and sisternya dia Ipan gitu. Bukan kayak yang di wedding biasanya. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Enggak gitu ya berarti. Enggak. Apalah pesan-pesan secara general aja mau tentang pekerjaan, mau tentang hidup atau quotes atau apa gitu. Kalau gue sih selalu ngomong ke teman-teman yang di sekitar gue, terutama di inner circle gue, lakuin apa yang lu sukain. Kalau misalkan lu cinta sama itu dan lu ngerasa passion lu di situ ya lu mulai aja di situ meskipun lu nggak punya apa-apa gitu. Yang Do penting, what you love and love what you do. Nah, Cakep. cuma gue nggak bisa tadi bahasa Inggris apa. Maksud gue itu. Oke siap, thank you banget Reza. Dan alhamdulillah kita tadi udah ngobrol sama Reza yang pengalamannya banyak banget. Dari mulai dia pinjem handphone untuk foto, kemudian ngumpulin duit buat beli kamera, dan akhirnya bisa punya bisnis. Sekarang Atmosphere Picture, itu keren banget dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk lo semua. Ya, gua Ipan, pamit mundur. Assalamualaikum. Ini udahan kan?